Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan kesehatan untuk bisa berkarya dan berkreasi kembali bersama saya, Muhammad Tommy Adrianto, sebagai konten kreator Bung Tommy Channel dan juga sebagai konsultan hukum. Nah, bagi teman-teman yang ingin melakukan konsultasi hukum dan juga ingin mendapatkan bantuan hukum, bisa menghubungi saya secara langsung melalui WA 0813 2725 1278, dan saya juga mempunyai Instagram. Teman-teman bisa langsung DM saya, dan juga jangan lupa di follow Instagram saya, yaitu konsultan hukum Bung Tommy. Nah, pada kali ini berbeda dengan sebelumnya. Dalam beberapa video saya sebelumnya, saya membahas tentang permasalahan hukum. Nah, pada kali ini dan saya akan membicarakan masalah pengembangan diri, tetapi masalah pengembangan diri ini adalah tidak jauh-jauh dari anak-anak hukum, karena anak-anak hukum ini harus bisa sesuai dengan apa yang saya buat di video ini. Nah, pada kali ini saya akan membuat video yang judulnya adalah cara mudah mengatasi rasa takut berbicara di depan umum. Nah, ini seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa bagi teman-teman yang lulusan hukum, masalah berbicara di depan umum ini merupakan suatu hal yang sangat penting, karena sebagai lulusan sarjana hukum, teman-teman semua harus bisa mengolah kata-kata dan juga bisa berargumentasi, karena di sini hukum sangat penting dalam berargumentasi, karena berkaitan dengan pekerjaan dan profesi nanti yang berkaitan dengan hukum, seperti menjadi advokat dan lain sebagainya. Nah, pada kali ini kenapa saya membicarakan tentang masalah berbicara di depan umum ini, seperti yang telah saya katakan tadi. Dan sebelum saya menjelaskan tentang cara berbicara di depan umum ini, saya minta kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin menyaksikan video saya lainnya yang berkaitan dengan hukum, bisa teman-teman buka deskripsi di dalam video ini. Nanti saya cantumkan beberapa link video yang cukup menarik, dan jangan lupa nanti teman-teman bisa klik link itu dan menyaksikannya, dan itu adalah bagian dari mendukung channel YouTube saya dan program yang ada di channel YouTube ini, supaya channel ini semua dapat berkembang. Nah, langsung saja tentang masalah cara berbicara di depan umum ini untuk mengatasi rasa takut. Nah, ini mungkin merupakan persoalan yang cukup menarik sekali dibahas, karena banyak teman-teman yang mempunyai rasa takut jika berbicara di depan umum, apalagi jika teman-teman masih sekolah, ada presentasi, ada lain sebagainya, disuruh gurunya untuk berbicara di depan umum, tapi rasa takut itu muncul karena bingung apa sih yang ingin dikatakan, yang ingin disampaikan pada saat berbicara di depan umum, dan materi apa sih yang akan dibicarakan. Nah, itu yang menjadi ketakutan bagi semua orang untuk berbicara di depan umum. Nah, oke. Dan mungkin banyak sekali teman-teman yang melihat teman-temannya yang mungkin sering berbicara cerewet dan lain sebagainya, tetapi ketika disuruh untuk berbicara di depan umum mereka takut. Nah, karena antara berbicara dengan teman-teman biasa dan berbicara di depan umum itu berbeda, karena pada saat berbicara di depan umum yang kita hadapi tidak hanya teman kita saja, tetapi juga orang lain yang kita tidak mengenal mereka. Nah, oleh karena itu di sini saya akan berikan tips kepada teman-teman untuk bagaimana sih menghilangkan rasa takut
untuk berbicara di depan umum. Nah, di sini akan saya kasih tips. Yang pertama adalah teman-teman harus lawan rasa malu. Nah, malu itu adalah alasan terbesar yang membuat teman-teman takut berbicara di depan orang banyak. Oleh karena itu, lawan atau atasi rasa malu itu dengan menganggap semua orang itu adalah sama. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, anggap semua lawan bicara dan teman-teman berbicara di hadapan orang yang teman-teman kenal. Anggap saja itu teman dekat teman-teman semua. Dan selanjutnya adalah tidak peduli jabatan orang yang ada di depan teman-teman, bicaralah sesuai konteks dan hal-hal yang ingin teman-teman sampaikan. Nah, teman-teman tidak usah merasa minder atau takut jika yang menonton teman-teman itu adalah orang-orang yang mempunyai jabatan. Contohnya adalah seperti teman-teman berbicara di depan umum dan di depannya ada kepala desa atau ada pejabat seperti bupati, wali kota, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman harus menghilangkan rasa malu itu dan teman-teman harus percaya diri, dan teman-teman juga harus berbicara sesuai konteks, dan teman-teman harus membuat catatan terlebih dahulu apa sih yang akan dibicarakan pada saat teman-teman berbicara di depan umum, dan apa yang disampaikan itu harus sesuai dengan konteks yang teman-teman catat itu, jangan sampai di luar konteks dari apa yang dibicarakan. Dan selanjutnya adalah teman-teman semua harus mengingat hadirin yang ada di depan teman-teman adalah manusia juga. Mereka juga makan nasi, minum, dan sebagainya. Artinya ya mereka sama dengan kita, dan kita harus menanamkan mindset bahwa yang menghadiri dan melihat kita itu ya sama-sama makan nasi, sama-sama minum air, dan sebagainya. Berbeda ketika makannya bukan nasi, misalkan makan beling dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman harus merasa canggung juga. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi, dalam kondisi apapun orang yang melihat kita, yang menonton kita berbicara, teman-teman tidak boleh tidak peduli apa sih jabatan itu dan apa sih kemampuan mereka. Nah, yang selanjutnya adalah persis yang teman-teman lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mengapa malu berbicara kepada mereka? Nah, artinya di sini teman-teman harus menganggap teman-teman berbicara di depan umum ya hampir sama teman-teman berbicara seperti kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang bisa menghilangkan rasa malu. Nah, dan ada trik lain untuk menghilangkan rasa malu adalah dengan menganggap hadirin adalah teman-teman Anda. Nah, itu tadi yang setelah saya jelaskan, dan dengan demikian teman-teman merasa santai pada saat berbicara di depan mereka karena menganggap itu adalah teman-teman Anda. Nah, sekalipun teman-teman salah berbicara itu hal biasa karena mereka adalah teman-teman Anda yang akan memaklumi bahwa Anda sedang belajar di depan umum. Nah, artinya jangan takut salah untuk berbicara di depan umum, karena itu adalah hal yang biasa. Karena jika kita sering salah, artinya kita bisa melakukan introspeksi diri, dan artinya apa sih yang harus diperbaiki dan kekurangannya apa. Dan jika kita takut salah, maka kita tidak berani untuk melakukan sesuatu yang baru. Dan sampai kapanpun jika berbicara di depan umum itu tidak dibiasakan, kapan lagi kita bisa berbicara di depan umum? Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah ajukan pertanyaan. Nah, ini salah satunya bagi teman-teman yang ingin belajar untuk berbicara di depan umum adalah belajar untuk mengajukan pertanyaan. Misalkan ada seminar, ada simposium, atau ada kegiatan lainnya yang acaranya itu adalah ada tanya jawabnya, ada interaksi antara pembicara dengan penonton.
atau misalkan katakanlah rapat bagi teman-teman yang ada di organisasi atau di tempat perusahaan, teman-teman harus mencoba untuk bertanya. Nah, dari teman-teman bertanya itu bisa melatih bagaimana caranya teman-teman menghilangkan rasa takut untuk berbicara di depan umum, apalagi yang mengikuti rapat atau mengikuti seminar dan simposium dan lain sebagainya itu dihadiri oleh orang banyak. Nah, artinya bisa membentuk mental teman-teman untuk berani untuk berbicara di depan umum. Nah, jika teman-teman sebagai peserta rapat, ajukan pertanyaan tentang hal-hal yang tidak teman-teman mengerti. Jangan takut dianggap bodoh karena pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, ini jika teman-teman rapat, coba tanya hal yang tidak mengerti dan harus sesuai topik apa yang dibicarakan. Nah, jika tidak sesuai dengan topik yang dibicarakan, nanti ya yang ditanyakan ya juga merasa tidak nyaman dan lain sebagainya. Nah, karena itu apa yang ditanyakan harus sesuai dengan hal yang tidak dimengerti dan sesuai dengan apa yang dirapatkan. Dan intinya teman-teman harus berani berbicara di depan umum. Jika di rapat-rapat selanjutnya dibiasakan bertanya, maka teman-teman akan terbiasa pula. Dan juga di acara-acara seminar-seminar dan lain sebagainya, teman-teman apabila ada sesi tanya jawab ya bisa berlatih di situ bagaimana caranya untuk bertanya. Nah, pada kondisi ini teman-teman akan menyadari bahwa berbicara di depan umum itu tidak serumit yang teman-teman bayangkan. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa apa yang kita pikirkan itu tidak serumit dengan apa yang kita lakukan. Nah, kadang pikiran kita sudah dibatasi, kita terbatas dengan pikiran kita bahwa berbicara umum takut dipermalukan dan takut salah ngomong dan lain sebagainya. Nah, itu harus teman-teman hilangkan. Dan selanjutnya adalah lakukan persiapan sebaik mungkin. Nah, jika teman-teman menjadi pembicara atau melakukan presentasi, lakukan persiapan sebaik mungkin. Ini menyangkut materi presentasi, peralatan pendukung yang diperlukan, dan penampilan teman-teman. Nah, seperti saya berbicara di video YouTube ini ya, saya yang menjadi pembicara pada video kali ini ya, saya harus mempersiapkan sebaik mungkin materi apa sih yang saya sampaikan, dan harus ada peralatan pendukung. Artinya jika supaya apa yang kita sampaikan itu mudah dimengerti, ya harus dibuat seperti ini, ada PowerPoint dan lain sebagainya, dan alat peraga supaya apa yang kita sampaikan itu dimengerti oleh orang banyak, dan juga penampilan dan lain sebagainya. Nah, ini saya berada di rumah, makanya penampilan saya santai, pakai kaos dan lain sebagainya. Tapi ketika acara-acara formal seperti seminar dan mungkin acara-acara di kampus dan lain sebagainya, teman-teman harus memakai pakaian yang sopan dan yang rapi. Nah, setelah itu teman-teman berlatihlah sehari sebelum melakukan presentasi. Nah, ini bagi teman-teman pemula yang belum pernah atau belum bisa presentasi, ya harus berlatih sebelumnya agar yang teman-teman sampaikan itu ibaratnya sempurna apa yang disampaikan, dan materi yang disampaikan dan penyampaian teman-teman itu cukup bagus. Nah, tapi apabila sering presentasi dan sering melakukan presentasi, tidak perlu berlatih itu sudah bisa. Nah, tapi sebaiknya ya harus berlatih terlebih dahulu, supaya apalagi acara presentasi itu dihadiri oleh orang-orang yang penting, dan itu adalah acara penting. Nah, dengan melakukan persiapan sebaik mungkin, teman-teman semakin menguasai materi dan memprediksi suasana yang akan terjadi. Nah, teman-teman harus menguasai materi agar yang disampaikan itu jelas. Dan jika teman-teman tidak menguasai materi, nanti apa yang teman-teman sampaikan itu tidak sesuai yang disampaikan. Nah, selain itu
persiapan ini juga memberikan getaran positif sehingga teman-teman menjadi positif juga. Dan coba teman-teman tidak ada persiapan sama sekali. Nah, kalau tidak ada persiapan sekali ya bingung apa yang mau disampaikan, terus materi yang disampaikan itu apa, akhirnya tidak maksimal. Dan mungkin teman-teman kewalahan dan pontang-panting saat mempresentasikannya jika tidak dipersiapkan sebaik mungkin. Nah, ini bagi teman-teman yang ingin melakukan presentasi harus dilakukan persiapan sebaik mungkin. Dan selanjutnya berbicara dengan gaya sendiri. Nah, masing-masing orang ini punya gaya yang berbeda-beda. Ada yang suka bercanda ketika menyampaikan berbicara di depan umum, terus ada yang kurang aktif dan kurang interaktif dan lain sebagainya. Nah, ini ya teman-teman harus menjadi diri sendiri. Dan ketika teman-teman katakanlah saya kurang interaktif, nah makanya teman-teman harus bagaimana lebih kreatif, bagaimana saya yang tidak interaktif ini saya berbicara tapi diminati orang banyak. Nah, berilah alat-alat peraga lainnya seperti PowerPoint dan lain sebagainya yang dibuat semenarik mungkin. Apabila teman-teman memang dilihat kurang interaktif tetapi alat peraganya itu menarik, misalkan PowerPoint-nya desainnya bagus dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan untuk bagaimana masing-masing gaya orang-orang yang berbicara. Nah, di sini berbicara dengan gaya Anda sendiri, jangan meniru gaya bicara orang lain karena akan menjadi orang lain, bukan diri Anda yang sebenarnya. Nah, itu teman-teman harus menjadi diri sendiri. Artinya dengan menjadi diri sendiri kita akan mengalir secara natural dan tidak dibuat-buat. Dan artinya di sini teman-teman bisa lepas dan tidak terbebani harus menjadi seperti ini. Artinya katakanlah saya yang misalkan kurang interaktif dan saya ingin membuat karakter yang lucu dan lain sebagainya, kan artinya saya nanti terbebani. Nah, makanya saya menjadi dengan gaya saya sendiri, tetapi harus dilakukan, harus ada inovasi lain supaya saya yang kurang interaktif ini bisa menarik dengan bantuan misalkan alat peraga dan lain sebagainya. Nah, dengan kata lain, berbicara secara santai, sopan dan menarik Anda sehingga suasana menjadi kondusif dan impresif. Nah, ini teman-teman harus berbicara secara santai dan tidak usah tegang, dan harus sopan, dan apa yang dibicarakan menarik. Nah, jangan mengatakan kata-kata kotor dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah lakukan kontak mata. Nah, ini jika saat berbicara di depan umum, baik sebagai pembicara atau hadirin yang bertanya, lakukan kontak mata dengan yang Anda ajak bicara. Nah, artinya kalau berbicara jangan melihat ke atas, jangan melihat ke samping, ke bawah, tapi lihatlah kontak mata dengan teman-teman, dengan penonton-penonton yang ada di depan teman-teman semua. Nah, ini jangan melihat ke bawah atau ke langit-langit karena itu menandakan teman-teman tidak percaya diri. Nah, dengan melakukan kontak mata, teman-teman akan berkomunikasi secara nyaman. Selain itu, kontak mata mencerminkan teman-teman menghargai orang yang diajak berbicara. Nah, ini kontak mata itu sangat penting sekali karena berarti Anda sangat menghargai orang yang diajak berbicara. Dan selanjutnya yang keenam adalah latihan berbicara di depan sedikit orang. Nah, ini dulu saya pernah baca-baca sejarahnya Bung Karno, bagaimana dia menjadi seorang orator yang luar biasa, menjadi pemimpin besar karena dia latihan berbicara itu di depan kaca. Dan dia itu sehingga hasil dari latihannya itu dia bisa menjadi seorang orator yang luar biasa. Nah, ini teman-teman jika
ingin berbicara, berlatih berbicara, ya bisa ajak teman-teman komunitasnya untuk menilai bagaimana sih cara bicara saya. Dan artinya jika teman-teman sudah terbiasa untuk berbicara di depan umum, itu berlatih dari yang sedikit dulu sampai nanti yang penontonnya banyak. Nah itu nanti teman-teman akhirnya terbiasa juga. Nah ini cara lain yang bisa gunakan dengan melatih diri untuk berbicara di depan sedikit orang. Ini dapat berupa pertemuan dengan teman, rapat keluarga, atau rapat lingkungan warga tempat tinggal teman-teman. Nah latihan ini akan membentuk mental dan percaya diri Anda sehingga tidak canggung lagi berbicara di depan orang banyak. Nah yang ketujuh, yang terakhir adalah teman-teman harus berdoa sebelum berbicara di depan umum, karena kita sudah persiapkan tadi, kita sudah persiapkan langkah-langkah tadi, tetapi kita lupa berdoa. Nah akhirnya apa yang kita persiapkan kacau semua karena kita grogi dan lain sebagainya. Nah kalau misalkan kita sudah berdoa, kita secara spiritual kita mempunyai ibaratnya kita di backing oleh Tuhan, pasti kita akan percaya diri, ya kan. Artinya kita setelah berdoa itu kita yakin ini Tuhan akan membantu saya dan memberikan saya keringanan untuk bisa berbicara di depan umum dengan lancar. Nah ini berdoa sebelum berbicara di depan umum akan membantu menenangkan perasaan teman-teman. Selain itu, berdoa juga akan memberikan getaran positif sehingga secara tidak sadar teman-teman akan berani bicara. Nah ini jika teman-teman tidak percaya, coba saja teman-teman lakukan pada rapat berikutnya atau pada misalkan acara-acara seminar lain sebagainya atau presentasi dan lain sebagainya. Nah itu bisa teman-teman coba. Nah ini penutup pada video kali ini. Berbicara di depan umum butuh persiapan, baik itu teknik dan latihan. Dengan menerapkan cara-cara yang saya sampaikan tadi, teman-teman akan mendapatkan ketiga faktor tersebut, dan teman-teman terus untuk menerapkannya sehingga menjadi kebiasaan yang akan mengubah teman-teman dari seorang yang karyawan atau menjadi orang yang yang penakut menjadi ketagihan berbicara di depan umum. Nah itulah tadi teman-teman tentang bagaimana cara menghilangkan ketakutan untuk berbicara di depan umum, dan semoga materi video pada kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan juga komentar video ini, dan terus menyaksikan video ini. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya lainnya. Saya pamit dulu. Saya Muhammad Tommy Adrianto dari konten kreator Bung Tommy Channel dan juga sebagai konsultan hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.